komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pak Bowo, MBG-nya cabut aja Pak, lihat nih Pak. Masa lengkengnya cuma sebiji? Bukan nggak bersyukur sih, bersyukur banget dapat gratisan itu bersyukur banget. Cuma iya kebangetan banget ini buat 2 hari. MBG Sukadana, Kinpira, Sewu, Kinpira, telengan MBG 5.000, Kang Dedi, telengan. Masa MBG-nya kayak gini, modalnya 15.000, kalau ini berapa? Anak saya dapat MBG begini bentuknya, ini MBG atau sumbangan korban banjir ya nih. Masa MBG dapat Indomie begini, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Hai antek-antek asing. Apa kabar Anda semuanya? Ini kan sudah 7 hari ya Ramadan ya. Ini edisi perdana Sarita, program Sarita di bulan Ramadan ini. Tentunya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya di bulan Ramadan ini. Yang memang banyak banget ujiannya ya. Meskipun udah 7 hari banyak yang nunggu-nunggu ya, presidennya belum mengucapkan marhaban ya Ramadan atau selamat menjalankan ibadah Ramadan, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya yang diharapkan bukan hanya ucapan, tapi sebenarnya yang diharapkan mungkin berhenti dulu pidato begitu ya, biar kita itu nggak banyak cobaannya begitu ya, nggak banyak ujiannya. Tapi udahlah ya, ini kita sambil ngabuburit hari ini kita bahas tentang terlalu banyak yang akan dibahas ya, karena ini entah mengapa di bulan Ramadan itu begitu banyak berita-berita, mulai dari semakin mesranya ya Pak Prabowo ini dengan Amerika, dengan deal-dealnya yang justru merugikan bangsa Indonesia, bahkan bisa dikatakan kena prank ya. Deal perdagangan sampai dapat potongan tarif 19%, nggak taunya sehari setelahnya malah Mahkamah Agung Amerika menurunkan menjadi 10%. Padahal untuk deal itu Indonesia harus memenuhi berbagai macam persyaratan ya. Bahkan dalam perjanjian-perjanjian dengan Amerika ini sungguh apa ya? Kalau kita katakan, makanya judul kali ini adalah Prabowo sudah kagak ada harga dirinya begitu ya. Bayangkan perjanjian dengan Amerika, kewajiban Indonesia 200 lebih ya. Kewajiban Indonesia 200 lebih, sementara kewajiban Amerika terhadap Indonesia hanya 9 biji begitu ya. Ini perjanjian macam apa ini ya? Ini ya istilahnya dibego-begoin banget begitu ya. Dan belum lagi masalah MBG di bulan Ramadan ini yang bikin emosi banget begitu ya. Karena memang gak ada standarnya, gak jelas ini MBG itu standarnya kan harusnya ada ya. Proteinnya sekian gram, kalorinya, karbonya dan lain sebagainya ya. Karena tidak ada standarnya, jadi suka-suka lah dapur SPPG-nya ya. Ngasih apa, pada yang ngasih kurma 3 biji, ada yang ngasih roti bulat gitu ya, roti kabin begitu. Ada yang ngasih Indomie macam-macam lah ya. Nah, ini kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Narko. Assalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Ismet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini langsung ini Bang Marwan ya. Begitu banyak sebenarnya ya. Itu menunjukkan bahwa Prabowo ini semakin menjadi-jadi. Kalau zaman Jokowi dulu mungkin masih
pakai tedeng aling-aling begitu ya. Masih pakai bohong-bohong. Kalau ini udah nggak pakai bohong, udah jujur terang-terangan nih. Ini gue nih ya, gitu ya. Sudah tidak ada malunya, begitu. Bahkan kalau dikatakan guru kencing berdiri, ini murid kencing berlari nih kayaknya. Ini silahkan ini Bang Marwan. Ya, makasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang setelah setahun lebih ya, pemerintahan Prabowo itu yang tadinya di awal pemerintahan itu setelah Pilpres kita berharap banyak kepada Prabowo sesuai dengan pidatonya di awal masa jabatan 20 Oktober itu sangat menjanjikan. Jadi harapan itu menjadi dasar kita untuk minimal kasih kesempatan lah untuk tidak mengatakan mendukung penuh begitu ya. Karena memang di awal itu kita juga sempat berkumpul dari petisi 100, dari FPP TNI, itu sudah ada yang menyatakan ya jangan kasih kesempatan atau kasih 3 bulan. Ada yang 1 tahun. Meskipun ini kan cuma pendirian sikap politik kita untuk kalau bicara itu akan terwujud itu hal lain ya. Tapi sikap politik kita itu oke lah kasih dulu waktu. Tapi ada juga salah seorang purnawirawan itu sejak awal juga sudah tidak percaya begitu misalnya ya. Nah kita ini ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun untuk kasih kesempatan. Nah akhirnya setelah lebih dari 12 bulan kita bisa menyikapi bahwa pemerintahan ini memang tidak layak untuk diteruskan. Sudah ada suara-suara yang menyatakan perlunya reformasi jilid 2 misalnya. Kalau diingat dulu reformasi 98 itu kan bulan Mei. Nah ini menuju ke Mei 2026 bisa saja ada proses untuk terjadinya reformasi jilid 2. Tapi terlepas dari itu semua, memang kenapa terjadi penurunan dukungan atau sikap politik terhadap Pak Prabowo karena itu tergambar atau terdorong dari bagaimana kebijakan dan agenda kemudian program-program Pak Prabowo itu selama ini. Tapi sekarang ini kayaknya udah puncaknya deh Bang Marwan. Ya, jadi karena itu saya ingin mengatakan bahwa kalau ada yang menyatakan dia ini sebagai presiden omon-omon, ya mungkin itu sangat benar gitu ya. Ada benarnya lah. Ini bukan hanya omong-omong. Bayangkan ya Bang Marwan, kita akan mengirimkan 8.000 pasukan ke Gaza untuk melucuti Hamas. Ya, itu nggak kebayang gitu, Pak. Iya, kalau itu sih saya kira kita sudah sangat jelas menyatakan ya dari sekalian kalangan umat Islam sih sebetulnya menolak itu untuk segera keluar dari BOP. Tapi kan Trump juga mengancam kalau sampai keluar ini ada ancamannya begitu. Tapi yang lebih penting tadi di samping omon-omon, pencitraan, tapi juga ada kepentingan untuk mendapatkan dukungan politik. Politik siapa? Politik Amerika terutama. Jadi untuk mendapat dukungan politik itu ya prinsip dijual, negara dijual, sikap politik dari umat Islam apakah di Indonesia atau secara global itu juga dijual atau Tapi mengapa Prabowo butuh dukungan politik Bang Marwan? Karena Malaysia aja sama-sama negara tetangga ini berani tuh nolak, nggak butuh gitu dukungan politik. Kenapa nggak diapa-apain juga itu Malaysia menolak, nggak terus diculik kayak Venezuela? Politik ini kan juga ada kaitannya dengan aspek lain. Politik secara global oleh Amerika menurut pemahaman atau sikap saya adalah bahwa dengan politik itu kan nanti bisa merembet ke aspek-aspek lain, terutama ekonomi, keuangan dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa pemerintahan ini sangat rapuh dari sisi ekonomi dan keuangan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak yang menyatakan bahwa kita misalnya ada syarat kalau ada defisit anggaran ya karena memang banyaknya utang itu tidak boleh melebihi dari 3% terhadap PDB. Ternyata itu sudah dilanggar. Tapi yang lebih penting kalau memang pemerintahan ini punya tekad yang baik dan sesuai dengan yang dipidatokan pada 20 Oktober 2024 maka bisa tergambar misalnya
yang kita bisa lihat sehari-hari itu adalah kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar. Itu seperti apa? Kan terus turun. Lalu yang terakhir itu adalah Bursa Efek Indonesia, ya, indeks sahamnya turun. Belum lagi kalau kita bicara tentang lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi, itu kalau dilihat lebih detail ternyata itu juga lebih banyak yang meningkat itu adalah korporasi, bukan masyarakat secara rata-rata atau mayoritas di lapangan. Jadi yang dikatakan pertumbuhan itu tidak berkualitas sebetulnya karena tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena rakyat yang miskin itu masih sangat banyak, kemudian lapangan kerja juga itu yang menganggur itu semakin banyak. Jadi karena itu sebetulnya ini pemerintahan bisa saja rawan. Oh, itu bedanya dengan Malaysia dan lain Vatikan dan lain. Karena kita terlalu banyak penyakitnya begitu ya. Terlalu banyak penyakit. Udah kritis kita. Ya, nah kalau nanti misalnya kan kita sudah baca misalnya bulan lalu itu atau berapa minggu yang lalu kan tentang adanya Morgan Stanley Capital Investment memberikan penilaian terhadap Bursa Efek Indonesia, atau ada Moody tentang prospek ekonomi Indonesia yang itu menunjukkan ada masalah. Nah, ini kan dari Amerika, ya kan? Kalau seandainya nanti ini dipakai oleh Trump, kalau nanti Prabowo keluar dari BOP, ya ini pemikiran saya seperti itu ya, bisa saja salah. Tapi ini kan bisa menjadi ancaman. Nah, tapi sebaliknya dia perlu dukungan politik dan karena legitimasi dalam negeri pun sebenarnya lemah dari rakyat. Meskipun katanya sekian persen mendukung, tapi kan realnya sebenarnya dukungannya juga lemah mungkin kepada ya, terutama kan kalau berangkat dari hasil Pilpres itu ya mayoritas umat Islam itu lebih mendukung bukan Prabowo gitulah intinya. Nah, tapi karena sudah jadi presiden ya apa boleh buat? Versi KPU lah ya. Nah, kita mayoritas umat itu kan akhirnya mau nggak mau kan harus mendukung. Tapi kalau setelah sekian bulan memerintah hasilnya seperti ini, ya wajar saja mereka berbalik. Karena pada dasarnya di awal juga sudah tidak mendukung. Cuma terpaksa saja mendukung. Tapi dalam perjalanan misalnya banyak masalah, apalagi hal yang memang sangat melanggar prinsip konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar kita tentang Palestina misalnya, itu kan sangat jelas pelanggarannya. Bagaimana bisa duduk sama-sama dengan penjajah, sementara pentolan penjajah ini, Netanyahu ini kan sebetulnya sudah menjadi buron oleh ICC untuk ditangkap. Kenapa? Karena ada kejahatan kemanusiaan, genosida. Dan kita juga mencatat sudah ada gencatan senjata, itu ratusan kali masih menyerang Gaza misalnya. Nah, presiden dan pemerintahan seperti ini dan didukung pula oleh Amerika, kok bisa yang namanya Prabowo yang setiap pidato itu selalu menyebut-nyebut tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apalagi sebelum kepilih jadi presiden. Iya, duduk sama-sama dengan dua pemimpin yang punya kualitas seperti ini. Ini kan sangat memalukan. Ya, jadi karena itu kita sebetulnya saya kira kembali lagi menyatakan bahwa ini bulan puasa, kita ingatkan Pak Prabowo itu untuk cobalah bertobat, segeralah keluar dari BOP misalnya, lalu beresinlah yang namanya MBG. MBG ini harap dicatat, ya, kita bukan menolak 100%. Yang kita persoalkan adalah tata kelola, dan ini ingin dijalankan secara terburu-buru tanpa merujuk kepada bahwa kalau memang mau meningkatkan gizi, satu paket itu apa komposisi makanan yang akan dibagikan. Ya, barusan saya dapat gambar video juga ya tentang gambarnya itu ada satu roti ya yang mungkin harganya cuma 2.000 misalnya, ada satu kotak susu, kemudian telur sama satu pisang. Ini 15.000 seperti apa nih 15.000 ini sangat. Susunya itu kadang-kadang susu kental manis. Padahal susu kental manis itu bukan susu. Iya, artinya ini kan masalah. Belum lagi tadi kita bicara bahwa ini program pemerintah ini memang sangat dipromosikan oleh Prabowo, tapi di balik itu sebetulnya tersimpan ada prospek terjadinya KKN.
Yang mengelola itu banyak orang yang kaitannya dengan Gerindra, dengan polisi, dengan kroni-kroni atau yang sifatnya itu punya hubungan dekat dengan pemerintah, dengan presiden. Jadi prospek KKN-nya juga besar. Jadi orang mengkritik itu. Orang mengkritik kualitas dari makanan, orang mengkritik tentang tata kelola. Ya kan, yang selalu ini dikaitkan dengan KKN. Nah, kalau seperti itu jangan dong orang yang mengkritik ini lalu dianggap oposisi, antek asing ya. Padahal Prabowo sendiri bekerja sama dengan asing. Atau ini melanggar HAM katanya. Ya, coba siapa yang menjadi penasehat si Prabowo itu waktu Pilpres dan sampai sekarang, waktu ketemu dengan pimpinan Bloomberg ya dari Amerika, itu yang mendampingi itu ada namanya si Lucen. Orang Bukares misalnya, atau dia merubah peraturan tentang hutan, ya itu di Waikambas Lampung. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada Karen Brook. Karen Brook ini dari dulu memang adalah lobis pemerintah, dekat dengan lobis pemerintah dari Amerika dan dengan pimpinan di kita ini. Dia ingin buka bisnis tadi, wisata eksklusif atau wisata prima istilahnya ya, untuk misalnya melihat gajah di Waikambas sana, yang kalau rakyat biasa sebetulnya itu cukup bayar sekian puluh ribu, sudah bisa melihat. Nah, ini dibuat eksklusif, dan itu nanti bisa ratusan ribu dolar per orang. Nah, ini jadi bisnis, dan ini terus dilobi oleh si Karen Brook itu. Untuk apa? Untuk supaya ini bisa terlaksana bisnisnya, termasuk juga ada bisnis karbon, perdagangan karbon. Nah, dua hal ini, gara-gara ini misalnya, Prabowo harus merubah peraturan pemerintah yang tadinya itu nomor, kalau tidak salah nomor 110 2001 menjadi 85 2025. Baru saja itu orang asing itu. Pendampingnya juga orang asing itu gitu. Lalu juga merangkap mengangkat 2 direktur di Garuda, orang asing, ya berdarah India, dan ada juga yang dari bule di Garuda. Jadi yang asing ini sebetulnya, yang pro asing ini siapa? Ya kan? Kalau sampai merubah aturan untuk kepentingan mengakomodasi kepentingan asing, itu artinya ya pro asing itu ya Prabowo. Kalau sampai mengentertain kepentingan Israel dan juga Trump di BOP, dan kita yang mestinya punya prinsip sesuai konstitusi itu menolak tapi melunak, ya artinya ini memang berada di bawah kendali asing, terutama penjahat dunia yaitu Netanyahu yang didukung oleh Trump. Bagaimana bisa yang namanya kita mestinya negara bermartabat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kompromi dengan kejahatan seperti ini? Artinya apa? Yang sangat pro asing itu, asing yang jahat itu adalah Prabowo. Bagaimana ini? Ya kan? Nah, ini bulan puasa, saya berharap bahwa Indonesia melalui Pak Prabowo deklarasikanlah bahwa kita ini keluar dari BOP. Ya, itu satu hal. Kemudian kalau bicara antek asing atau orang mengkritik MBG, lihatlah masalahnya secara objektif, bahwa yang mengkritik itu bukan sembarang kritik tapi melihat fakta di lapangan. Termasuk juga bahwa kita mengkritik itu, kita punya APBN bermasalah, utang sudah terlalu besar, defisit semakin membesar, maka proyek MBG itu bisa dibuat efisien. Ya, dengan begitu nanti APBN juga tidak terbebani. Kenapa? Karena kita juga punya sektor lain yang harus dibiayai oleh APBN. Ya, termasuk subsidi untuk orang miskin, untuk energi dan sebagainya. Kita ini memang sudah benar-benar dikadalin lah ya sama Amerika, itu luar biasa. Bukan kita sebenarnya, Prabowo. Prabowo ya, karena memang di Amerika sana sebenarnya secara sudah babak belur ya membiayai perang Israel ini, dan banyak uang pajak Amerika ini digunakan justru untuk membiayai perang. Sudah banyak protes juga sebenarnya. Dan sekarang ini dialihkan begitu ya, dibagi-bagi, Indonesia suruh bayar, suruh patungan. Iya, iya. Nah, Suruh patungan, ya. Saya jadi teringat bahwa bulan Mei itu nanti tahun ini kan ada pemilu sela.
di Amerika untuk DPR-nya dan Senatnya. Kalau sampai partainya Trump, Republik itu kalah, bisa saja terjadi pemakzulan terhadap Trump. Nah, kalau sudah seperti itu, ya ini bisa menjadi pemicu juga. Kalau Trump dipecat, misalnya, bagaimana dengan Prabowo? Ya kan, jangan sampai tadi yang kita sebut di awal itu soal reformasi jilid 2 terjadi di Indonesia. Dan sebelum itu terjadi, kita berharap Pak Prabowo itu mau introspeksi, mau mendengar orang yang mengkritik. Kritik ini bukan sembarang kritik, tapi ini untuk kepentingan Indonesia. Termasuk misalnya Pak Prabowo itu suka mengulang-ulang tentang ini untuk rakyat, mau memberantas korupsi, bahwa sumber daya alam itu mau dikelola oleh pemerintah atau BUMN lewat Danantara misalnya. Ini banyak yang sebetulnya bisa segera diambil alih oleh Pak Prabowo. Misalnya kemarin saya ada kesempatan diskusi di channel podcast yang lain, saya menyebutkan ada 2 yang sangat strategis untuk dikuasai oleh Danantara atau BUMN. Yang pertama itu adalah sektor energi, di mana yang namanya Star Energy, konglomeratnya namanya Prayogo Pangestu, yang menurut konstitusi pasal 33 ini tidak benar kalau dia menguasai itu. Di tahun 2017 dikasih kesempatan oleh pemerintahan Jokowi untuk menguasai sahamnya karena Chevron yang mengelola PLTP ya, panas bumi itu ingin keluar dari Indonesia, dijual, dan itu mestinya dikelola oleh Pertamina atau PLN. Tapi dikuasai oleh Star Energy milik Prayogo. Dan ini melanggar konstitusi. Ini bisa segera diambil oleh Prabowo untuk dikelola oleh Danantara. Ada lagi yang lain misalnya. Kita bicara di Kalimantan Timur. Ada namanya Sungai Kahayan. Panjangnya ribuan kilometer. Itu kalau dibuat bendungan di sepanjang sungai itu, potensi listriknya bisa sampai 10.000 megawatt. Ini SDA punya negara. Tapi tidak ada satupun BUMN yang dapat konsesi mengelola. Yang ada itu konglomerat, termasuk dengan Cina misalnya. Belum lagi kalau kita bicara di sektor minerba. Jadi banyak hal yang sebetulnya mengoreksi kebijakan pemerintah masa lalu, merujuk konstitusi pasal 33, maka Danantara itu bisa menjadi alat bagi Prabowo untuk mengoreksi sekaligus ini justru melakukan perbaikan. Ya, jadi lebih fokus ke sana mungkin lebih bagus dibanding MBG ini. Ya sudah, saya kira jalankan saja apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan good corporate governance. Tapi memang reformasi jilid 2 ini memang sepertinya now is the time gitu, nggak bisa ditunda-tunda lagi ya, karena nggak usah nanti setahun, karena kerusakannya itu terus terjadi ya. Bahkan ini kerugian yang ditanggung Indonesia ini, bayangkan Freeport yang kontraknya 41 tahun belum habis, kontraknya aja belum habis udah diperpanjang lagi 60 tahun. Itu kan saking tadi itu saya bilang udah kagak ada harga dirinya gitu ya. Sudah benar-benar menghamba, menyerahkan kedaulatan ini ya. Jadi ini mungkin saya ke Pak Narko ini ya, melihat Prabowo ini sudah semakin ngawurnya begitu, Pak Narko boleh saya katakan ya. Bahkan tadi tuh lebih ngawur, udah kayak gurunya ya. Kalau dulu antek-antek asingnya antek TKA Cina itu kan, zamannya Jokowi itu kan semua dimasukkan TKA Cina. Sekarang juga tetap lagi ini ada masukan dari India ya, mobil dari India katanya nggak pakai APBN, tapi ternyata uang utang yang dicicil dari APBN. Jadi aduh sama aja begitu ya. Belum lagi banyak ini bagaimana nih Pak Narko? Makasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat kondisi bangsa kita saat ini, kadang-kadang kita bukan ini ya, bukan bingung, tapi ya apa ya, marah. Terlalu banyak. Sampai bingung ya, yang mana dulu dia mau dikomentarin mana? Jadi mau marah saja gitu. Kita pasti semua tahu lah, kita yang di level kita ini gitu sudah tahu. Suatu organisasi, suatu negara itu akan berjalan baik apabila pemimpin dan orang-orangnya itu adalah orang-orang baik dan didukung oleh sistem yang baik dan cukup. Itu dulu. Nah,
Bahkan ada yang mengatakan bahwa walaupun sistemnya belum cukup, belum baik, belum sekarang, kalau dipimpin oleh orang baik, itu negara akan berjalan dengan baik. Karena orang baik akan melihat, oh ini sistem salah, diperbaiki, bukan dimanfaatkan. Tapi kalau orang kotor itu macam-macam ya. Ada yang rakus, yang ada mabuk kuasa. Tapi yang jelas tidak cinta negara itu, tapi cinta dirinya dan kelompoknya. Kalau ada sistem yang tidak cukup atau tidak baik, sistem itu ya konstitusi, hukum di dalamnya itu dimanfaatkan untuk kelompoknya. Bahkan kalau orang kotor, sistem sudah baik kayak era Jokowi dirubah untuk kepentingan dia dan kelompoknya gitu. Nah sekarang kelihatannya Prabowo juga setelah 1 tahun ini menurut saya pemimpin yang tidak baik, yang tidak diperlukan oleh bangsa ini dengan gayanya dia seperti itu, dengan kemampuannya, dengan gayanya, dengan sikap-sikap atau karakternya dia. Nah, kita lihat saja dari MBG. Bahkan kemarin saya salut tuh sama anak muda yang ketua BEM UGM yang mengoreksi habis itu. Nah MBG ini nggak usah diceritakan lagi kondisi di lapangan. Cerita yang keracunan sekian gitu. Itu belum tentu jumlah itu. Ini saya takut itu fenomena gunung es. Ya. Tapi kekonyolan-konyolan tadi udah disampaikan oleh Pak Marwan Batubara. Ada lagi yang lebih konyol. Di Madura dan di Kalimantan itu dikasih kelapa muda. Utuh. Apa Bu Rahma lihat kan? Iya. Ini gila tidak? Jadi gini Pak Narko, kalau video itu 1, 2, 3 itu mungkin kasuistis. Iya. Tapi video macam-macam lucu-lucu itu ratusan sampai penuh itu FYP saya ya. Iya. Dengan kualitas MBG yang ngawur-ngawur itu menunjukkan mayoritas seperti itu. Dari situ kelihatan kita belum bisa menstandarisasi. Pemerintah belum bisa mengawasi. Pemerintah belum jujur. Nah, kalau sudah tidak mampu membuat standarisasi, tidak mampu menetapkan menyiapkan pengawasan dan tidak jujur, apa yang mau diharapkan ini? Pokoknya cair aja ya. Pokoknya aja. Jadi terlihat, ya mungkin ada niat untuk memberikan makan kepada. Saya nggak bilang ini makan gratis, itu uang negara kok, uang rakyat juga kok. Memberikan makan sekolah itu, anak-anak sekolah itu. Nah, jadi bukan makan gratis nih. Sekali lagi saya bukan makan gratis. Yang memberi makan gitu. Kecuali ya Mbak Rahma ngasih makan seseorang itu dari duitnya Mbak Rahma, itu gratis buat yang menerima. Ini buat negara kok. Tapi dari program ini yang bisa terlihat di luarnya, saya katakan di luarnya untuk memberikan gizi kepada anak-anak. Tapi pelaksanaannya kacau balau dan tidak punya gizi. Tapi ada maksud terselubung yang ditutupin. Maksud terselubung yang ditutupi. Mudah kok membacanya dengan dibentuknya pendor-pendor dari polisi, dari tentara, kemudian dari partai dan dari kelompok-kelompok yayasan tertentu. Dan semuanya mendapat keuntungan. Kita bisa selalu dengar informasi bahwa keuntungannya dalam 1 bulan ratusan juta dari setiap SPPG itu, Satuan Pengolahan apa itu. Jadi ada maksudnya. Maksudnya jauh ke belakang menyusun kekuatan untuk 2029. Bukan hanya itu Pak Narko, ada yang lebih menakutkan lagi. Banyak yang khawatir, ini kan perjanjian yang baru Amerika dipermudah tuh untuk kita impor barangnya ya. Tanpa sertifikasi halal dan semuanya tanpa ada tidak serumit kalau lokal. Nah yang dikhawatirkan banyak pihak, ini nanti MBG ini apalagi mengambil material-material dari Amerika dengan ya sistem bangsa kayak COVID dulu, kita dipaksa untuk mengkonsumsi. Iya, itu lagi. Itu yang dikhawatirkan itu. Itu kan dikhawatirkan. Tapi yang terlihat sekarang, anak sekolah itu hanya buat objek, cari duit. Para stakeholder atau vendor yang mendapat hak untuk mengelola makanan itu hanya buat alasan mengeluarkan uang. Lihat saja. Hampir semua tempat, silakan saya berani bertanggungjawabkan. Alokasi 15.000, tidak ada anak-anak yang dapat makan itu yang nilainya kalau dirupiahkan 10.000, di bawah 10.000.
ratusan kok medsos segala macam. Jadi saya katakan ini proyek ini menggunakan anak sekolah sebagai objek mengeluarkan uang. Tapi sebetulnya ini juga satu proyek untuk mengumpulkan duit dan banyak sekali cerita-cerita vendor itu keuntungan sekian banyak. Apa Pak Prabowo nggak lihat video-video yang ratusan itu ya Pak Narko ya? Gimana? Prabowo nggak ngelihat video-video yang ratusan itu? Gini, saya nggak tahu ngelihat atau tidak. Tapi saya 2 kali pernah kumpul. 2 kali saya pernah kumpul dalam satu kelompok aktivis. Sekali dikumpulkan oleh Jenderal Gatot di satu tempat ya. Ada juru bicara MBG. Cerita panjang lebar. Saya tahu Pak Marwan datang waktu itu, saya tahu. Cerita panjang lebar hebatnya MBG mendapatkan lapangan pekerjaan. Dia bukan mendapatkan lapangan, menimbulkan stemming band guru dengan pekerja MBG. Kemarin di rumahnya Pak Said Didu, Pak Marwan juga datang, saya juga datang. Seorang jenderal yang ada di pemerintah sana cerita MBG itu memberikan lapangan pekerjaan. Saya pikir dia nggak tahu informasi. Kalau nggak tahu informasi, sebetulnya dia hidupnya pantasnya di zaman batu dulu, bukan di zaman sekarang yang media komunikasi begitu banyak. Tapi mana saya menutup diri. Menurut saya itu menutup diri. Cerita MBG itu saya ingat memberikan gizi, memberikan lapangan pekerjaan. Katanya kalau nanti terpenuhi semuanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan 1 jutaan. Dia tidak dengar bahwa kualitasnya seperti itu. Dampak dari mungkin ini timbul olor-olor. Guru honorer yang sudah 10 tahun lebih gajinya cuma nggak sampai 500.000. Kita tahu kan peran besarnya guru terhadap anak didik kan. Tapi yang tukang cuci piring dapat 3 jutaan lebih gitu. Kan menimbulkan kesenjangan, menimbulkan kecemburuan. Belum perawatan infrastruktur pendidikan dikurangi. Karena kita tahu bahwa MBG ini mengambil alokasi dana pendidikan, bahkan ada sebagian juga dari dari dana kesehatan. Kemudian sekarang lagi dalam pembahasan lebih gila lagi. Ini tanggung jawabnya Pak Ustadz Ismet. Zakat mau dialihkan ke sana. Ini tanggung jawabnya Pak Ustadz Ismet lah itu. Zakat itu sudah ditetapkan oleh agama. Penerimanya ini. Gitu kan. Jadi sekali lagi MBG ini program konyol yang dipaksakan, yang sebetulnya kalau Prabowo dikatakan mempertahankan ini karena ini janji kampanye dia, ya. Tapi saya pernah dengar Prabowo sendiri ngomong dan Bram ngomong bahwa program MBG ini yang menetapkan tanya Jokowi. Nah, ada rekamannya saya. Jadi saya bingung nih. Ya. Tapi yang jelas sampai hari ini lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya program ini kepada anak-anak. Kemudian diduga, disinyalir dan sudah diketahui ini adalah bagian dari upaya cari duit untuk mempertahankan kekuasaan dan anak sekolah yang jadi korban. Di Papua udah demo anak SD sampai SMA menolak. Di beberapa sekolah di daerah lain juga menolak. Bahkan ada yang memasang baliho di sekolahnya, kami tidak menerima. Dan kalau Bu Rahma mau lihat di beberapa sekolahan di sini, di Jakarta ini, seputar pinggir Jakarta saja, banyak yang nggak dimakan, banyak yang bawa pulang untuk makanan yang lain. Itu MBG. Jadi saya pikir kalau Prabowo masih memaksakan ini, saya pikir ya seperti kata yang Bro Priyono, Prabowo itu perlu dicek psikologinya lagi tuh. Masa nggak dengar? Ini merugikan negara ratusan triliun. Dan anak yang dikasih makan itu nggak tambah gizinya. Gimana tambah kualitasnya kayak gitu? Makan di bawah 10.000 kok. Memang 15.000. Memang 15.000. Tapi yang dimasak 10.000 ke bawah. Bahkan ada yang katanya saya masih ada sih. Kita dihitung sama si ibu-ibu itu 6.000-an katanya. Lebih konyol lagi ada yang katanya dikasih kelapa muda sama dikasih telur. Tapi yang sadis itu, video yang sudah seperti itu, dikatakan itu berlaku untuk 3 hari katanya.
Udah kualitasnya kayak gitu. Jadi kan kalau 3 hari 45.000 mestinya ya, atau 40.000 lah. Kata Nani kan bukan 15.000, 10.000 kata Bu Nani, nggak tahu lah. Kita tidak tahu. Orang pada banyak pihak yang diskusi sama saya, niatnya kan baik. Yang tahu niat itu baik atau tidak menurut saya, itu cuman dirinya yang menyatakan dengan Tuhan saja. Saya kan nggak ngerti kalau ngomongnya Pak Ismet kepada saya itu bilang, oh itu niat Pak Ismet. Belum tentu. Dalam hati Pak Ismet cuman mau menghibulin saya, ngambil kesempatan untuk banting saya gitu. Nggak tahu saya. Tapi yang kita lihat kan yang kasat mata. Bapak, proyek ini amburadul. Udah banyak korban. Tadi saya katakan, hanya membuat objek proyek itu anak sekolah, tapi ada masuk terkandung. Yang kita duga, kita sinyalir, kita kumpulkan dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Ya orang-orang yang ada di satuan BGN, MBG ini, kalau nanti ada pemilu, dia akan mati-matian memenangkan Prabowo. Karena kalau ini dihentikan, berhenti pekerjaan gua. Habis mata pencarian gua kan. Nah, ini kan bagian dari itu. 2029, yang sisanya tinggal ngekali KPU kan ya? Betul. Nah, terus tadi berkaitan ini kan banyak ya kritik. Prabowo marah-marah. Apa katanya? Biar dia orang nyinyir, biar orang koreksi, tapi saya berbuat itu untuk rakyat. Itu kan dia punya mulut. Dulu dia juga katakan, saya akan timbul tenggelam dengan rakyat. Ya tadi nyebrang ke sana kok, ditinggalkannya rakyat pendukung dia ditinggalkan. Rakyat yang tenggelam. Itu di Hotel Sahid dulu. Iya betul. Jadi kita nggak bisa percaya. Kita nyinyir ini, kita mengkritik ini, bukan karena kita pingin merebut itu jabatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Prabowo mulutnya mengatakan banyak yang nyerang saya, mengancam saya. Nanti kita bertarung di 2029. Saya mau ngomong di sini, emangnya dari 2024 tuh bertarung dengan benar. Bertarung dengan benar. Gak ada itu. Jadi ini juga jawaban kepada Prabowo. Kita bukan mau bertarung atau kita bukan mau merebut jabatan dia, nggak mau. Karena kita tahu jabatan ini buat orang yang beragama, tanggung jawabnya luar biasa beratnya. Tapi kita mau memberikan masukan bahwa jalan Bapak sebagai pemimpin itu keliru, perlu diperbaiki. Karena kekeliruan seorang pemimpin, kalau yang mati dia saja, sebodoh amat. Yang mati Prabowo saja, bodoh amat. 300 juta ini yang bisa celaka nanti. Itu yang kita takutkan rakyat. Dan kita ini bagian dari 300 juta itu. Yang dirugikan ya. Jadi jangan Prabowo kalau ada orang kritik banyak ini. Nanti kita bertarung di 2009. Sekarang saya tantang ke sini sama Prabowo. Oke, 2009 saya nggak akan bakal ikut bertarung, saya nggak kepingin. Saya tahu jadi pemimpin itu berat. Tanggung jawab di dunia berat, apalagi di akhirat kan. Tapi bisa nggak Prabowo menyelenggarakan pemilu 2029 dengan jujur dan bersih? Siapa yang menang? Apa kita bilang pemilu sejak ya era Soeharto lah sampai sekarang, apalagi era 2024 kemarin paling bersih itu. Aparatnya namanya polisi, aparat desa digunakan sampai presiden menggeser bansos mendekati kepada bulan pelaksanaan pemilihan. Nah, ini kaitannya saya katakan, negara itu baik kalau pemimpinnya baik. Kalau pemimpinnya enggak, hancur. Kalau yang hancur si pemimpin itu sendiri, sebodoh amat saya bilang, matilah kau. Tapi kalau kita 300 juta ini, jadi kita mempertanggungjawabkan amanah dari orang tua kita yang mendirikan negara ini gitu. Nah, itu masalah MBG dan banyak lagi kasus. Nah sekarang kalau saya menambahkan lagi sedikit masalah Board of Peace yang kemarin baru saya ditandatangani katanya, walaupun kemudian ada koreksi dari Mahkamah Agung Amerika. Seperti tadi Bu Rahma katakan, kita punya 100 sekian kewajiban, 200 sekian. Indonesia tidak boleh menolak komoditi apapun yang masuk ke Indonesia, ini harus diterima dan bebas tarif.
sedangkan kita masuk ke sana 19%. Walaupun katanya MA-nya Amerika mengatakan dirubah. Tapi kalimat tadi itu, semua komoditi Kadung diturutin syarat-syaratnya. semua komoditi. Prabowo ini menetapkan ini sudah konsultasi nggak sama parlemen. Jadi kalau kita menghajar Prabowo sebenarnya juga kita ini juga meminta pertanggungjawaban kalau yang mengajar perwakilan kita yang ada di parlemen atau di DPR. Seorang kepala negara membuat perjanjian dengan negara lain mendapatkan restu atau konsultasi tidak ada. Katanya sekarang sama Trump dinaikkan lagi 15%. Nah, tapi itu, kayaknya akal-akalan itu terserah lah. Karena hanya berlaku 150 hari nanti balik lagi 10%. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, Bapak kalau ngambil keputusan yang menyangkut kehidupan bernegara harus konsultasi kepada parlemen. Dalam hari ini DPR RI, tidak seenaknya saja. Tidak seenaknya saja. Jangan presiden ngambil keputusan tanpa resmi di sana, toto kita kemudian jadi dijajah Amerika. Itu kalau yang dijajah kemudian cuma Prabowo saya bodoh amat saya bilang. Ini kita 300 juta ini kita menderita itu. Itu menyangkut perjanjian. Itu sudah menjual kedaulatan, menjual kehormatan, sudah tunduk kepada kolonialis atau penjajah. Tindakan menjual kehormatan bangsa, tindakan merendahkan bangsa Indonesia di mata Amerika. Itu masalah perjanjian dagang. Kemudian masalahnya kita masuk ke Board of Peace di Israel. Ini saya katakan pengkhianatan Presiden Prabowo kepada konstitusi. Kalau nggak salah paragraf 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karena itu segala penjajahan Di atas dunia harus dihapuskan. Apa ada di antara kita yang mengatakan bahwa Netanyahu itu bukan penjajah? Apa ada di antara kita yang mengatakan bahwa Trump itu bukan penjajah? Dia bergaul sama penjajah, bekerja sama dengan penjajah. Apa nggak pengkhianatan? Pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar, terhadap Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah bisa dimakzulkan sebenarnya. Harusnya bisa. Apalagi kan katanya itu salah satu syaratnya jika Amerika mengembargo, kita harus mendukung juga itu embargo. Dan banyak. Jadi bukan non-blok dong kita ya. Goblok. Ya, tadi yang dibilang sama Bu Rahma. Dalam poin-poin itu ada dikatakan juga bahwa Indonesia atau anggota yang ada di dalam BOP ini harus menurut atau mengikuti semua langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kalau dia mengembargo atau kalau dia mengembargo lah negara tertentu, Indonesia harus ikut mengembargo. Dan kita tahu kebetulan orang Indonesia ini mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Ini anti Muslim ini semua nih yang namanya Netanyahu dan Trump ini. Prabowo ini apa agamanya? Dan dalam catatan sejarah, Palestina itu dengan Mesir termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Belum ada Israel. Tahu sekarang kita mau ngacak-ngacak arealnya Palestina. Gaza itu kan arealnya Palestina. Tahu itu katanya mau dibangun areanya oleh si Trump dengan Netanyahu, tapi yang punya tanah nggak dilibatkan. Dan disuruh keluar. Biadab tidak. Ini kan bentuk penjajahan. Bukan soal biadabnya, mereka gobloknya tidak. Kita masuk ke situ. Goblok ya. Ini negeri mayoritas Muslim. Saya bukan masalah ini ya, masalah apa? Sara. Tapi kita punya hak hidup yang sama. Kita sudah tahu siapa ini negeri yang mengacak-ngacak, menghancurkan Gaza, ikut mau ngatur Gaza, pasti dia mau ngambilnya lah. Apalagi tadi kok dikatakan mau diusir lagi.
Diusir ke Indonesia, nanti ditaruh di Indonesia. Jadi yang mau ikut di situ goblok. Kalau Netanyahu dengan Trump memang bajingan iblis dunia ini, dajjal dunia itu. Sekarang kita tahu ya, Vatikan, negara Vatikan, kita kan tahu kalau namanya eksistensi masalah kemanusiaan negeri ini kan, ya kan? Tak mau dia masuk ke BOP itu. PBB juga menolak itu. Inggris juga nggak mau katanya, saya dengar. Rusia, Kanada. Oh, kalau itu udah jelas lah. Kalau Rusia, oh Kanada juga nggak mau. Jadi kita ini apa Jerman. sih? Saya bukan apa, marahnya saya ini kepada Prabowo, dia tuh banyak melakukan tindakan yang dapat merusak kedaulatan, kehormatan Indonesia yang dihuni oleh 300 juta manusia kurang lebih dengan mayoritas Islam. Kenapa ya Prabowo kok sampai segitunya Pak Narko? Apakah saya melihatnya, apakah ini Prabowo takut diculik kayak Presiden Venezuela? Karena dia tahu kalau sampai diculik, rakyatnya nggak ada yang belain gitu. Kalau dia takut diculik atau takut dibunuh, jangan jadi presiden. Jangan jadi presiden. Mati sebagai pemimpin yang menegakkan kebenaran. Syahid. Tanya Pak Ismet tuh, masuk surga lapis keberapa itu? Lapis pertama. Pemimpinnya betul. Takut mau jadi presiden. Jadi saya terus ingat ada omongan Pak Ismet pernah dengar, Pak Marwan pasti sudah dengar, orang tua kita sekarang kita sudah almarhum. Prabowo ini juga power hungry, ingin berkuasa bukan ingin membangun. Sekarang setelah 1 tahun ini benar omongan senior saya itu. Yang ngomong itu almarhum Pak Tripto. Saya sebut saja karena banyak yang dengar waktu itu. Ini orang seperti ini. Dan gini, menurut saya bilang saya kenal sama ini. Tapi yang sekarang kita lihat saja lah, kita nggak usah ngomong yang lain-lain. Yang kita kenal saja. Prabowo ini kan orangnya anti kritik. Ya kan? Jadi susah masuk kita ini. Tapi nggak apa-apa lah kita ngomong. Saya ngomong ini melepaskan dosa kalau saya diem saja. Betul kan? Kalau jadi nggak batal nih ya puasa, nggak batal nih ya? Ada ustadznya nih, ada ustadznya nih. Nggak apa-apa ya ustadznya? Saya udah konsultasi sama Pak Ustadz. Kenapa? Kalau kita diem saja melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kita, ikut ya kita teman. Kau kok diem saja dulu? Dia macam-macam. Jadi malah wajib ini hukumnya. Ini wajib hukumnya. Bersuara dia ya? Itu anti kritik. Kita bisa lihat lah. Kemudian dia suka dipuji. Dia suka dipuji. Karena itu yang dipakai pembantunya tuh bukan orang kayak kelas saya atau kelas, walaupun saya nggak mau ya, bukan dikira saya mau gitu. Pak Marwan ini tukang kritik ini katanya nggak mau. Yang dipakai yang nurut saya sebenarnya. Yang nurut saya itu. Dan lain-lain lah tuh karakter. BS, ya? Karakter dia yang sebetulnya nggak pas untuk jadi pemimpin. Termasuk nyali tadi yang Bu Rahma bilang, kalau pemimpin takut diculik, takut mati, jangan jadi pemimpin. Soalnya dia dulu hobi nyulik kali. Berkualat. Kau usah jadi pemimpin. Karena apa? Salah langkahnya pemimpin menghancurkan satu negara. Kita ini jumlah penduduknya nggak tanggung-tanggung, hampir 300 juta. Kita udah dapatkan ini negara dari orang tua kita yang sudah nggak ada ini dengan pengorbanan yang nggak bisa dihitung. Toto di era kita ini kita kelola negara ini. Jadi ngelola negara itu sistemnya sebetulnya sudah cukup. Makanya ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif. Tapi Prabowo kan selama ini main sendiri saja, mau-maunya saja. Kita lihat saja kabinetnya. Terus terang saja, saya katakan di samping pengecut tadi, ya si Listio nggak diganti-ganti, reformasi Polri yang dia bentuk komitenya omong kosong. Malah dikasih kemudian ini proyek. Ada pelanggaran hukum, baik konstitusi, melanggar HAM, melanggar korupsi. Si Jokowi tak berani dia proses. Pemimpin apa itu? Wakil dia dulu yang nggak mau dipersyarat, nggak juga dia juga. Belum lagi saya tadi baru baca ada
mungkin Bu Rahmat, ada seorang inilah podcaster gitu, yang mengatakan inilah 33 pejabat yang ada di pemerintahan Prabowo, dari Wamen sampai Dirjen, 33 orang tuh merangkap jabatan. Wamen ini rangkap jabatan komisaris ini, Wamen ini jaga rangkap komisaris ini, Dirjen ini. Nggak apa-apa itu ya, kalau guru honorer dipidana ini. Ini apa? Dalam rangka mengamankan dia, supaya orang-orang anu itu diam dan dukung dia gitu. Kan ada itu Pak Narko, kasusnya guru honorer ngerangkap jabatan. Dipidana. Iya, dipidana. Kalau Wamen dibiarin. Padahal sama gajinya dua-dua dari negara. Iya, nggak boleh kan? Ya itu dipidana yang honorer. Betul, betul. 500.000 gitu mah. Jadi itulah yang saya katakan. Jadi pada kesempatan ini kalau saya udah centang perenangnya negara ini kita semua udah tahu. Dari namanya MBG, BOP. Saya ngomong ini harapan saya, kalaupun Prabowo nggak dengar, punya malu lah lingkaran-lingkaran dekatnya ini. Karena dia juga bertanggung jawab. Nggak ada alasan lagi. Saya ketemu presidennya susah. Saya udah laporkan tidak di respon dengan baik. Saya ngerti. Tapi nggak ada. Dia mau jadi pembantu di situ, jadi menteri kayak jadi staf khusus ya, digaji oleh negara. Dia harus berpikirnya kesalahan yang dilakukan Prabowo ini kalau berlarut-larut negara ini hancur. Dia ikut bertanggung jawab. Jadi makanya saya katakan tadi, kita perlu pemimpin yang sebetulnya pemimpin itu biasa-biasa saja, tapi jangan bodoh. Terus di hatinya jujur. Orang jujur tidak maling, tidak korupsi, tidak menipu, pasti kan? Pasti kan? Jadi kita butuh orang jujur aja kok. Biasa-biasa saja. Orang organisasi pemerintahan ini lengkap. Tapi kalau pinter, licik, rakus, rusak negara ini. Penipu, rusak. Kayaknya itu yang benar Pak Narko, bukan bodoh ya, karena kalau BEM Ya. UGM bilang presiden kita bodoh, sebenarnya nggak bodoh juga karena ijazahnya kan asli ya. Hatinya tidak bersih. Ya itu mungkin. Itu Motifnya, kepentingannya yang Kalau terlalu dia jujur, diutamakan, itulah yang kepentingan biasa sini. benar. Kalau ngomong ini banyak sekali Ibu Rahma, saya emosi saja karena kekonyolan ini kasat mata anak SMA aja udah tahu. Ya. Tapi kok orang-orang pemerintah nggak tahu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, Makasih, Bu Rahma. memang ini gimana ya, dari zaman Jokowi, Pak Narko, Bang Marwan, semuanya, Umlim, semua kan memang sudah bersuara. Tapi apa yang terjadi ketika Prabowo ini ganti presiden, Prabowo, ini malah kita kayak dejavu ya. Sama, jadi dulu, kalau dulu itu kan semuanya persis. Ini udah jelas sekali kok, Prabowo ini orang suruhannya Jokowi. Enggak, dia bilang saya bukan kroninya Jokowi. Omong kosong. Sampai 1 tahun kata-katanya itu dia. sama itu loh Pak Narko. Sampai kata-katanya sama. Kalau dulu kan zamannya Jokowi dana haji tuh yang diincar, dana haji mau digunakan untuk membiayai infrastruktur. Sekarang dana zakat nih diincar. Jadi kayak modus-modus sama. Termasuk MBG ini. Masih ingat nggak dulu zaman Jokowi ada kartu prapekerja zaman Covid itu 2 juta satu orang dapat. Tapi harus unduh aplikasi dari ruang gurunya staf ininya presiden. Jadi akal-akalan kayak gitu kayaknya ini belajar dari gurunya ini Prabowo. Tapi sialnya lebih parah, lebih masif justru ini. Ini silakan ini Om Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mengawali supaya supaya kita betul-betul ingin menyampaikan dengan bersih dan tenang ya. Satu hal tadi yang saya tangkap dari Pak Marwan tadi yang saya sangat setuju. Pak Prabowo itu taubat. Kalau kita bodoh-bodoh ini apa ya? Bukan salah paham nih, punya paham yang salah atau seperti apa gitu. Yaitu dia harus disadarkan bahwa dia sudah pada sampai tahap tingkat presiden itu bukan untuk mencari kekayaan, mencari uang atau pengaruh untuk bisa menjadi presiden lagi. Ya. Dia itu harus tahu bahwa jadi di dalam Islam itu menjadi pemimpin yang adil itu mendapat tingkatan surga yang nomor 1. Dia cuma tinggal itu saja. Dunia untuk apa lagi? Jangan sampai mewujudkan apa yang dia sampaikan pada kampanye awal itu bahwa saya 20 tahun tidak memegang kekuasaan, perusahaan saya mati semua. Apakah sekarang mungkin sedang hebat-hebatnya menikmatin
kekuasaan itu bisa menata selain Menghidupkan yang udah mati. menghidupkan Tapi agak kemaruk, agak ngomong-ngomong. Iya, kembalinya maruk. Apa yang disampaikan oleh BEM UGM itu, saya kira dia cuma terlalu berani ngomong dengan semangat, tetapi ternyata isinya luar biasa. Dia bisa menyinggung bukan saja masalah MBG, tetapi masalah Koperasi Merah Putih yang semuanya itu dihimpun ternyata hanya untuk kemenangan dia untuk di 2009. Ini kan, apa sih? Apa nggak sadar? Apa dia merasa masih punya umur 32? Ini kemuliaan lah yang dia cari itu. Harusnya kita dorong dia harus menjadi menyadarkan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh BEM UGM itu maling berkedok gizi itu memang bukan sekedar ledekan, itu memang benar. Bener udah. Bayangkan dana dari pendidikan yang sudah dianggarkan oleh kesepakatan negara bahwa ada mungkin sekitar 800 triliun itu diambil dan sisa untuk pendidikan itu cuma sedikit, diambil sebagian besar termasuk untuk MBG ini. MBG itu apa? Bahkan tadi saya lihat video, ada ibu-ibu sudah membawa 3 bungkus. Ini untuk 3 hari, hari Senin, Selasa, Rabu. Isinya yaitu biskuit, apa yang nilainya sudah mereka rincikan. Ultra processed food sebenarnya. Ultra processed food itu kan nggak bergizi, ultra processed food itu. Mestinya kan begitu. Negara apa nggak bisa melakukan harusnya itu? makanan segar kan. Nggak usah pakai vendor-vendor lah. Vendor itu hanya tinggal pelaksana saja. Sudah dikaji, misalnya makanannya hari ini begini, ini dengan nilai itu kan bisa. Kalau dilepaskan begitu, ternyata memang untuk orang-orang yang menjaga supaya siapa yang akan jadi presiden supaya bisa mempertahankan dia dapat MBG lagi gitu, SPBG itu. Nah ini tobatlah Pak Prabowo. Mumpung puasa. Mumpung puasa. Enggak, ya. Pak Ustadz Ismet itu dulu nggak sempat ngajar ngaji. Tapi kayaknya nggak puasa deh bayar fidyah alasan kesehatan ya. Nah ini tadi singgung masalah zakat. Ini kan kurang ajar sekali. Zakat itu kan sudah ada aturan dalam Quran itu sudah ada 8 asnaf gitu ya. Ini untuk macam-macam kayak gitu. Tidak boleh itu. Saya kira banyak sekali. Tapi satu hal yang penting yang harus kita berteriak tentang Pak Narko tadi sampaikan bahwa kita penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak ada sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Nah, itu kan menjadi patokan kita. Sekarang kita dengar bahwa Benjamin Netanyahu itu meminta tolong kepada Mossad, ya, agen Rusia ya Pak ya? Agen intelijen dia. Minta supaya dikosongkan Gaza. Ini kan kalau saya mau mengatakan bajingan ini kan kurang ajar, tidak paham nih. Punya paham yang salah atau tidak paham? Bahwa mereka itu yang tidak paham siapa? Prabowo. Iya, itu tadi. Itu kan pengosongan Gaza itu sebenarnya sudah lama itu diniatkan. Iya, kan selama ini kan sudah kalau perang itu sudah mengkerucut, mereka kalah, kemudian ada gencatan senjata. Gencatan senjata itu bohong-bohongan. Itu pelucutan senjata oleh orang-orang Hamas. Saya ketemu seorang ibu-ibu di rumah sakit As-Shifa di Gaza. Saya lihat dia sendiri sama anaknya. Ibu, siapa yang merawat? Dia mengatakan, anak saya 7, 6 sudah syahid semua. Adik saya yang kecil, anaknya yang kecil ini tidak boleh oleh kakak-kakaknya harus menjaga ibu. Saya katakan kepada anak saya, kamu harus mendapat surga yang indah seperti kakak-kakak kamu. Disuruh ibunya nggak rela dijaga. Mereka itu menjaga kehormatan, menjaga negara itu sampai seperti itu. Ini sekarang kita berkompromi terhadap untuk pengosongan Gaza dan bahkan mau orang-orang Gaza mau dibawa ke Pulau Galang atau ke sini. Keluar dari Gaza. Keluar dari Gaza. Ini kan tidak sesuai lah, tidak pantas. Maka kita semua orang Indonesia harus membela. Kalau sekarang saya dengar ada yang mau membuka pasukan datang ke sana. Kemarin Dr. Hikmahanto bahkan mengatakan, coba orang-orang yang sudah dikirim ke sekolah keluar, termasuk ke Indonesia, balikan lagi ke sana, bisa nggak? Tidak bisa. Sekarang sudah ditutup seperti itu. Bagaimana kita untuk melakukan kedzaliman seperti itu harus mengeluarkan 17 triliun dan sebagainya? Ini tidak bisa dibiarkan. Tobat Pak Prabowo.
Saya setuju apa yang disampaikan Pak Narko. Kalau tidak sanggup, tidak berani, berhenti jadi presiden. Saya kira siapapun sudah banyak, dan tentunya para ulama-ulama ini jangan sampai terprovokasi. Sudah mengatakan suatu saat siap akan keluar dari BOP, tetapi setelah didatangi katanya mau dibikinkan kantor di depan di Bundaran HI, kemudian berubah lagi. Tobatlah kita semua. Jangan kita menzolimi satu bangsa yang sangat menghormati sekali Indonesia. Jadi tidak boleh kita dibiarkan tolol seperti ini, maka kita harus membela secara sebenar-benarnya dan tidak boleh mengeluarkan uang untuk sekarang kalau misalnya ketua BOP sekarang adalah Trump. Ini apa? Atas nama negara Amerika atau dia? Kalau dia tidak jadi presiden lagi, siapa ketua BOP? Tetap Trump. Tetap Trump. Seumur hidup. Seumur hidup. Masa kita mau mendukung Trump yang tadi Pak Karto katakan, Pak Narko katakan bajingan, Trump bajingan yang sebenarnya. Netanyahu itu dajjal iblis bajingan. Ini Epstein itu. Ya, jadi apa? Tapi saya terenyuh tadi cerita Om Lim tadi ya, yang beruntung punya kesempatan berkunjung ke Gaza ya. Ada ibu-ibu anaknya 7, 6 sudah syahid. Nah itu kita harus belajar dari situ ya, agar kita tidak boleh menyerah ya, meskipun bangsa ini sudah ngawur-ngawuran pejabatnya, tapi rakyatnya tidak boleh menyerah, harus tetap mencintai bangsa ini dan bersatu mengembalikan marwah ya, mengembalikan marwah bangsa ini. Seperti Palestina memperjuangkan bangsanya begitu ya. Jadi jangan kabur ke luar negeri, kan dulu ada kabur aja dulu. Kita harus bersatu, kita harus tetap dan bersatu mengembalikan bangsa ini begitu ya. Om Lim. Ini terima kasih ini Om Lim. Selanjutnya saya ke Pak Ismet ini ya, menyoroti masih tentang sama ya. Saya yang sebenarnya yang gemes juga ini soal polisi nih, kepolisian. Karena kan sebelumnya kita ramai itu bahas agar direformasi, apalagi akhir-akhir ini banyak kasus-kasusnya ya. Ada Kapolres NTB ditangkap jadi bandar narkoba, meskipun katanya enggak, itu sekoper dipakai sendiri katanya. Terus kemudian diganti, penggantinya terkena kasus narkoba sebelumnya, track record. Jadi luar biasa. Jadi kepolisian bukannya sibuk fokus memperbaiki diri, malah dikasih kesibukan baru, ngurus SPPG ya. Jadi ini silakan dilanjut ini Pak Ismet. Iya, sama Pak Ismail ditanya juga, mana itu komite reformasi kepolisian? Nah iya, malah bukannya memperbaiki diri, nggak diperbaiki. Itu yang baik narkoba, bisa dikatakan pembunuh juga, banyak yang terlibat pembunuhan ya, meskipun katanya oh enggak itu orangnya terlibat tawuran, oh itu dilempar helm lah apalah gitu ya, selalu ngeles, tapi bukannya memperbaiki diri malah seperti itu ya. Iya, jadi ini yang disampaikan tadi dan terakhir ini polisi, dan saya setuju sama apa yang diucapkan sama ini Mbak Rahma ya, bahwa Prabowo pernah bilang Jokowi itu adalah guru politik saya kan. Nah itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dah benar dibuktikan sama si Prabowo ini, sebagai murid kencingnya berlari, akhirnya jadi tambah hancur nih negara gitu ya. Sebenarnya kan kalau mau konsisten bahwa pengelolaan negara itu rujukannya apa yang permanen adalah konstitusi kan. Nah ini konstitusi sama Jokowi dilabrak, sama Prabowo tambah dilabrak lagi. Jadi semua yang dilakukan saat ini, apakah itu gabung dengan BOP atau melakukan perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat, itu kan tanpa persetujuan DPR, itu nggak minta dulu gitu, nggak ada diskusi langsung. Jadi kan ini kayak presiden diktator juga, saya bilang otoriter ya. Dan semua kebijakan yang dilakukan menurut saya yang betul-betul akhirnya juga menggadaikan kedaulatan Republik ini secara keseluruhan, bahwa ternyata itu setelah data-data terakhir ya dengan gabungnya BOP dibongkar ternyata punya historis dengan Amerika dan Zionis Israel sejak lama ya. Kita mungkin terkaget-kaget juga bahwa karikatur Gemo itu ternyata yang mendesain itu adalah stafnya Netanyahu kan. Jadi ada hubungan itu. Jadi kalau dia lakukan sekarang ini, kita jadi mengerti, dan dia pasti Prabowo sulit untuk keluar dari perangkap ini. Nah, tinggal memang jadi ujian terberat bagi bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang naudzubillah min zalik itu
bagaimana nih kita nggak tahu informal leaders, ya informal leaders kita tokoh-tokoh Islam, ulama, kiai. Ini kan jadi ujian yang berat bagi kita semua ini. Apa yang harus kita lakukan gitu dengan kejadian seperti ini? Perjanjian resiprokal perdagangan dengan Amerika Serikat itu terlihat kalau saya tadi pagi barusan lihat videonya Denny Indrayana, itu dia menjelaskan tentang perjanjian itu sangat bagus untuk edukasi itu. Bahwa ini saya akhirnya simpulkan ini adalah penjajahan asimetris yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ya. Tanpa perang, tanpa apa, dikuasai Indonesia, dijajah betul-betul, takluk betul. Nah, di situ ada tiga opsi ya yang ditawarkan oleh Indrayana, karena keberlakuan ini 90 hari setelah ditandangani oleh kedua negara. Jadi ada waktu 90 hari untuk bahwa itu bisa dinyatakan berlaku. Nah, di sini ada kesempatan DPR ya harus bersama Presiden membatalkan perjanjian itu. Kalau nggak bisa, ya mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau nggak bisa juga, ya sudah, rakyat harus menjadi ujian seperti apa. Karena kita nggak rela negara ini yang sudah diperjuangkan oleh founding fathers kita itu dengan darah suada, dengan susah payah. Kemudian negara besar ini jadi takluk ya dengan mudahnya gitu. Dan semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini saya pikir sangat luar biasa. Ya kayak kasus-kasus polisi kan kelewatan banget. Ada ibu di mana NTT atau NTB jualan sayur di rumahnya, datang aparat satpol disuruh berhenti, disuruh nggak boleh dagang. Ini gimana ceritanya kan? Terus orang yang mukul maling masuk dalam rumahnya yang jadi tetangga pemilik rumahnya kan ketahuan. Malingnya setor soalnya. Jadi udah Kapolrinya melawan negara, udah akhirnya terus ke bawahnya jadi amburadul di negara. Nah ini luar biasa dan ya kita selain memang hanya berdoa kepada Allah diberi kekuatan dan harus ada ikhtiar walaupun sepertinya kecil ya, tapi kita tidak boleh putus asa kan dengan rahmat Allah. Bahwa satu saat ketika kezoliman itu sudah pada tingkat yang sangat luar biasa, ya Allah tidak rela kezoliman itu, dan doa orang yang dizolimi, rakyat Indonesia yang dizolimi itu bisa dikabulkan oleh Allah dengan caranya Allah. Bagaimana? Prabowo tadi dibilang salah paham atau paham salah, emang seperti sudah tidak bisa dinasihatkan. Kan sebetulnya dulu waktu 2019 kalau nggak salah, kan nangis-nangis di hadapan Ustadz Adi Hidayat, dinasihatin segala macam. Ya, taunya kelihatan omon-omonnya kan. Saya masih ingat dia di Kertanegara mengatakan waktu itu 2019 membuat surat wasiat, berjanji dan segala macam untuk tenggelam bersama rakyat segala macam. Ternyata itu semua omon-omon juga kan. Jadi memang ini presiden lomba pidato. Ya. Jadi pidato aja kerjanya, nggak ada buktinya kan. Gitu. Nah, pengiriman TNI juga ini satu hal yang sangat krusial. Masa iya kita rela atau Prabowo nggak punya rasa empati terhadap rakyat Palestina yang menjadi saudara, ya bisa dibilang saudara kandung Indonesia karena seiman, ya. Kemudian berada di bawah kendali Amerika Serikat, Trump, dan juga berada di situ dalamnya Zionis, kan aneh, ya. Duduk bersama seorang penjajah, ya. Kemudian membantu dengan pasukan militernya. Ini saya pikir cari mati TNI di sana. Salah bergerak aja berhadapan sama mujahidin, insya Allah mati tinggal nama itu. Saya jadi cari mati dan cari dosa. Itu udah apalagi udah. Jadi saya pikir ya mujahidin Palestina dalam ini pasukan Al-Qassam itu belum ada tandingannya apalagi oleh negara-negara Islam. Karena satu-satunya pasukan militer dunia ini yang head to head dengan Zionis yang dianggap adidaya dalam perusahaan militer, ternyata keok sama mujahidin. Nah datang Indonesia yang hanya 8.000, itu pasukan Israel dalam waktu 5 jam waktu Tufanul Aqsa habis itu.
Karena memang Israel itu tidak pernah berani menyerang darat ya, selalu pakai kimia, biologis, udara. Dan yang lebih gilanya lagi setelah masuk BOP sekarang pakai apa? Indonesia. Senjata thermal dan termobarik itu. Gak pernah mau berhadapan secara fisik perang darat. Nah sekarang kalau darat disuruh Indonesia, kurang ajar. Kan, jadi aduh ya Allah. Jadi karena dia nggak berani kalau darat, malah nyuruhnya orang Indonesia begitu. Ini kan sebenarnya kekalahan pengamat militer di Israel, pengamat militer politik di Barat sudah mengatakan Zionis itu kalah total sama Hamas, ya. Nah, kalau orang yang kalah total tapi nggak kelihatan muka, dicari cara kan melalui diplomasi politik, dibuat celah dan jadilah BOP ini sehingga akan menjerat seolah ini menjerat Hamas dan memang mau dijerat ya, apalagi sampai perebutan senjata ya. Kita lihat insya Allah kalau jihad fisabilillah dan Allah akan dukung ya, nggak usah dengan ribuan malaikat, satu malaikat aja udah babak belur, apalagi Allah janji di Al-Quran itu Allah akan menurunkan membantu mujahidin dengan 3.000, ada 3.000 malaikat disebut, ada 5.000 malaikat. Jadi kalau sudah seperti itu ya insya Allah kita tetap yakin bahwa Palestina suatu saat akan merdeka atas bantuan Allah. Ya, negara adidaya di Afghanistan juga keok kan? Karena apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi saya memang terenyuh ya tadi ketika Pak Ismet mengatakan Amerika kita sudah takluk begitu ya pada Amerika. Karena saya ingat ya saya dari SD sudah belajar sejarah, mengetahui apalagi saya dari Surabaya gitu ya, 10 November arek-arek Surabaya. Bagaimana mempertahankan hanya dengan bambu runcing ya ketika diancam orang Inggris ya, milih mati ya, tidak mau pergi dari Surabaya hanya dengan bambu runcing. Nah sementara Prabowo boro-boro diancam macam-macam, cuman digelitikin doang sama Trump, udah langsung bertakluk ya. Padahal kita dulu tidak punya apa-apa, hanya modal Bung Tomo Allahu Akbar saja berani begitu ya. Ini sangat memperhatikan. Ya, baik, ini langsung sekaligus closing statement singkat-singkat saja. Ini sudah lama, nanti keburu buka puasa ini. Ya, saya kira kita mengingatkan Pak Prabowo bahwa faktanya dia melakukan banyak kebijakan, membuat aturan, program dan sebagainya. Itu ujungnya adalah bagaimana kekuasaan itu disentralisasi di tangannya. Jadi hampir semua aspek kehidupan kita ini, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya itu ingin digenggam oleh Prabowo dengan dengan berbagai perangkat, termasuk bagaimana polisi tetap dilindungi, dan aturannya malah ada Perpol yang terbit beberapa bulan yang lalu itu kan sebetulnya sudah diprotes rakyat tapi dibiarkan oleh Prabowo. Kapolri sudah dituntut untuk dipecat tapi tetap dilindungi, malah dikasih tanda penghargaan. Kemudian juga bagaimana TNI itu dikerahkan hampir di semua lini kehidupan. Artinya ini adalah upaya Prabowo untuk memusatkan kekuasaan di seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk ada di tangannya. Dan ini saya yakin lebih kepada nanti kepentingan bagaimana di 2029 itu dia tetap berkuasa. Nah, hal yang kedua yang kita perhatikan adalah bagaimana politiknya ini motifnya tadi tetap kekuasaan, tapi di sisi lain misalnya mengorbankan kepentingan rakyat, termasuk juga orang-orang yang ada di kabinet pimpinan partainya. Itu bisa saja ada yang memang diiming-iming, tapi ada juga yang diancam. Kalau tidak mau mendukung pemerintahannya, bisa saja itu dikriminalisasi. Jadi politik yang kotor ini juga sekaligus dijalankan oleh Prabowo. Nah, karena itu yang hal ketiga saya kira kita tidak mau ini nanti ujungnya negara jadi kacau, rakyat jadi berantakan ya kehidupannya. Maka dengan segala kerendahan hati kita minta Pak Prabowo itu untuk bertobat, melakukan perbaikan dan konsisten dengan apa yang selama ini dipidatokan. Jangan cuma omon-omon, karena Pak Prabowo itu kalau sudah bicara rakyat itu katanya ada yang mensurvei 70 kali pidato itu menyebut nama rakyat itu sekitar 650-an kali. Kemudian kalau bicara korupsi itu lebih dari 100 kali. Bicara soal antek asing itu juga cukup banyak, mungkin 140-an kali. Kemudian juga bicara MBG.
Nah, ini semua sebetulnya bisa menggambarkan siapa Prabowo dari pidato itu, yang ujungnya kita menilai ini lebih banyak omon-omonnya dibanding hal yang benar, yang jujur, yang diungkap. Saya kira itu. Terima kasih. Bukannya omon-omon, malah kebalikannya. Kebalikannya. Silakan nih Pak Narko. Terima kasih. Ya, yang mau saya sampaikan sekali lagi, jadi pemimpin itu, atau dalam hal ini jadi presiden, jangan anti kritik dan jangan menutup diri. Jangan hanya mau menerima informasi dari lingkaran. Banyak penjilat di lingkaran itu, saya berani katakan. Nah, penjilat ini pasti kalau memberi informasi yang menguntungkan dia, bukan menguntungkan negara dan bangsa. Karena apa? Kalau ini saja di Prabowo, celaka nanti Presiden Prabowo sendiri. Dan saya pribadi, saya katakan kalau yang celaka cuma Presiden Prabowo dengan menteri-menteri nggak ada masalah. Yang celaka bangsa ini. Itu yang saya takutin. Jadi jangan omong doang. Kalau bicara omong doang, Presiden Prabowo ini yang seperti katakan Pak Marwan tadi, udah nggak bisa dihitung. Dan ingat Pak Prabowo kalau udah ngomong dan tidak dilaksanakan, itu punya konsekuensi, ya. Konsekuensi di dunia dan di akhirat gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngomong. Jadi nggak usah terlalu banyak ngomong. Jadi pada kesempatan saya katakan kepada Presiden Prabowo, kelola negara ini dengan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, dengan bekal jujur dan adil. Bukan yang kritik kemudian dianggap kita ini mengincar jabatan dia, tidak. Atau nyinyir. Iya. Disebut nyinyir kita ini kan. Menurut dia itu nyinyir atau yang mengkritik ini, karena itu saya tunggu di 2029. Di 2029. Kelamaan. Kita nggak pingin jadi presiden. Tapi memberikan masukan jangan sampai negeri ini hancur. Karena ini tanggung jawab kita juga sebagai warga negara ngomong itu memberi koreksi. Bukan karena kita begini. Tapi yang ada di benaknya Prabowo apa? Wah ini ngincer jabatan saya. Karena itu dia tantang nanti di 2029. Kita nggak mikir itu kok. Picik sekali itu otak kayak gitu tuh. Picik sekali. Terus jadi pemimpin jangan takut. Banyak risiko. Dan sudah terlalu banyak pemimpin dibunuh oleh lawan politiknya. Siapa suruh mau jadi pemimpin, jadi presiden? Itu risiko kok. Omongan saya ini buat bekas tentara itu sebetulnya sangat menusuk. Ya makanya sengaja saya ngomong ini biar tahu. Karena setahu saya bapak itu juga bekas tentara gitu. Risiko itu di mana saja ada kok. Tapi sekarang ini rakyat jangan dijadikan objekan. MBG ini objekan. Saya kalau ingat ada omongan itu, jangan berbisnis sama rakyat. Rakyat itu dibantu karena sumber daya kita cukup banyak gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan kepada rakyat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan serta saya hormati. Marilah kita jaga negara ini. Caranya paling gampang memberikan kritik, koreksi yang positif. Nggak usah takut. Saya tahu masih banyak saya bicara, takut. Nggak usah takut kehilangan jabatan, nggak usah takut kehilangan mata pencarian gara-gara kritik. Ini kan saya terus ingat kata Pak Ustadz Ismet ini, negeri rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik itu diem saja karena takut ngadepin rezim, takut juga nggak dapat makan. Hilangkan ini semua. Jadi itulah himbauannya kepada pemerintah dan kepada saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia. Jangan diem. Jangan diem. Kita juga salah kalau diem. Dipimpin orang jolim atau orang bodoh lah saya katakan. Ini kalimat ini kan udah terbaik. Hancur kita semua. Buntutnya anak cucu kita hancur kalian. Itu aja Bu Rahma. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ini. Kita berharap Bapak Presiden makin peduli dan makin cerdas lah ya. Apa yang disampaikan oleh mahasiswa atau BEM UGM itu bukan hal yang sederhana. Seluruh media mewawancarain dia dan dia bisa mengupas, makin dikulik, dia malah membuat background yang luar biasa tentang kejahatan efek dari MBG itu. Mengambil dari dana ke pendidikan bukan untuk mencerdaskan tapi malah untuk membagi-bagi untuk kemenangan. Ini agak cerdas karena
Kita membaca, kita ini di lapangan. Bisa jadi nanti sebentar lagi seluruh pelajar turun ke jalan minta menolak untuk itu. Berikanlah uang itu kepada orang tua kami, dia berkata. Apakah kalau tidak ada MBG, mereka tidak makan? Makan dari rumah. Dan mungkin lebih terkontrol, lebih bagus. Apa fungsinya betul-betul untuk itu? Ini udah jelas nothing lah gitu. Oleh karenanya, jangan sampai nanti sekarang sudah terjadi penolakan dari orang tua dan makin meluas, orang memasang apa itu spanduk-spanduk di depan sekolahnya, sekolah kami tidak menerima MBG. Kalau nanti sudah sampai seperti itu, apa tidak malu? Cobalah bertindak secepatnya tentang ini. Betul-betul meningkatkan ekonomi para orang tuanya, punya pekerjaan. Sekarang ini itu yang terpenting. Belum juga ada koperasi merah putih dan sebagainya. Itu kan hanya membebankan kepada kepala desa supaya menjadi ujung tombak orang dia. Ujung tombak dan menjadi apa? Tim ses. Ya, ke situ arahnya. Dia jadi tim sesnya. Itu. Karena kalau sampai tidak mau mempertanggungjawabkan, siapa yang memegang uang sampai miliaran itu, kecuali banyak digunakan oleh pribadi, maka dia akan mensukseskan ini. Janganlah dulu ada bansos, sekarang ini ada lebih mau cerdas lagi. Lebih terstruktur. Nah, itu yang utama. Yang terakhir, cobalah Pak Prabowo, seorang jenderal, ya, menjadi presiden. Apa kepengen kayak Ali Khamenei? Konon sekarang sudah mengarahkan moncong pesawat-pesawatnya di dekat Amerika itu, di Kuba dan di Venezuela atau apa itu perang dunia ketiga itu pasti akan terjadi karena mereka ini semua menolak untuk dipaksakan orang Gaza keluar di kosongan itu. Ini sudah jadi orang ini melawan apa itu Israel, sedangkan Pak Prabowo malah membelanya. Akibat dari kejahatannya sampai sekarang di Polandia menolak semua orang-orang Israel yang masuk ke negeri Polandia. Menolak orang-orang Indonesia juga, timnas mereka mau masuk ke sini. Ini pengucilan karena kejahatannya. Kok kita mau menjadi bebeknya Donald Trump? Ini yang supaya kita berdoa Pak Prabowo cerdas. Mumpung masih ada kuasa. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu gelombang kemarahan dari segi apapun. Saya kira itu. Baik, terima kasih Om Lim ini. Dulu masih kecil saya suka baca komik Donald Bebek. Nggak nyangka presiden kita jadi trio kuek-kuek. Nurut aja. Ya silakan ini Om Lim. Ini Indonesia dalam kondisi titik nadir nih, titik terendah. Jadi kita bisa berharap para informal leaders, ya, mengharap informal leaders sudah tidak bisa lagi menjadi panutan. Ya. Informal leaders ini yang mudah-mudahan bisa tergugah hatinya untuk berikhtiar bagaimana menyelamatkan Indonesia. Nah, untuk formal leaders mungkin bisa saya katakan ya, DPR harus membuka hati, berpikiran jernih, ya, menegur presiden untuk bersama-sama mengkoreksi apa langkah-langkah yang sudah dibuat, ya, yang menyalahi konstitusi ini agar bisa diperbaiki karena kondisi titik terendah negara ini yang tambah amburadul. Ya, tepat sekali nih Pak Ismet. Indonesia di titik nadir katanya. Meskipun Nadir Makarim di penjara. Tapi apapun itu kita tidak putus asa ya. Kita akan apapun kondisinya, kita tidak putus asa. Kita akan tidak boleh putus asa. Selama masih hidup. Ya, tidak akan putus asa juga dengan rahmat Allah ya. Akan terus berjuang ya. Memang harus berjuang. Ini ujian katanya yang harus kita perjuangkan. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bang Marwan, Pak Ismet, Om Lim dan juga Pak Narko. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.